motivasi Bapak Ibu guru dan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Sehingga ini ada kiat-kiat khusus memotivasi tadi. Yang saya lihat di banyak sekolah, biasanya yang relatif guru-guru senior, mantan-mantan baka, itu justru relatif tidak berkontribusi positif. Nah, ini kan perlu cara khusus di dalam rangka untuk kinerjanya relatif stabil. Itu yang kami amati justru menjadi relatif keluhan oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah di lapangan, eman-eman berpotensi. Lah memberi kesempatan juga Bapak Ibu sekalian. Guru yang relatif senior dengan banyak pengalaman dan kompetensi kadang akan mandek karena adanya regenerasi. Karena sekolah perlu regenerasi. Tetapi kadang ada begitu diganti, itu tidak menjaga stabilitas konduktivitas dari suatu sekolah. Ini yang di lapangan itu relatif sulit. Nanti Bu Endang mudah-mudahan bisa memberikan cara-cara yang telah ditempuh di SMA Negeri 1 sehingga budaya mutu, budaya bermutu, budaya berprestasi di SMA 1 Wonogiri ini tetap berjalan walaupun di era pandemi maupun dengan sistem zonasi, karena terus terang ini juga merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang berikutnya, faktor kendala yang nomor 2, kalau bisa dibuka slide-nya tadi, itu adalah masih rendahnya Bapak Ibu guru. Tidak salah tadi. Ini kan sebenarnya kunci dari muter nganti dadi papat itu. Itu kendala yang pasti, dan hasilnya tadi sudah dengan muter jadi 4, itu kendala nomor 2 itu bisa diatasi kan gitu. Kalau kami tidak salah tangkap itu tadi. Itu dulu Bu Endang dari monggo yang mungkin para peserta yang lain bisa melengkapi. Terima kasih. Jadi langsung dijawab mawon, jadi untuk peserta yang lainnya silahkan bisa mempersiapkan pertanyaan, tanggapan atau yang lainnya apabila ada yang ingin disampaikan. Jadi sembari Bu Endang menjawab pertanyaan dari Pak Wawan, untuk peserta yang lain silahkan untuk mempersiapkannya. Matur nuwun, monggo langsung mawon Bu Endang. Terima kasih Pak Wawan. Komunikasi terbuka yang Pak Wawan tadi soroti utamanya adalah sarasehan, sehingga akan lebih nampak terbuka antara hubungan kepala sekolah dengan guru ataupun karyawan dan siswa. Alhamdulillah Bapak, mungkin karena sifat saya yang kalau orang mengatakan saya itu greteh dan tidak suka duduk di dalam ruangan saya. Jadi pagi itu duduk di ruang TU, kemudian ke BK, kemudian ke ruang kurikulum, kemudian ke ruang guru, kemudian bahkan saya sering ikut teman-teman kebersihan sambil melihat-lihat taman. Dari situ maka banyak sekali muncul seperti yang Pak Wawan ngendikake tadi, usulan dari teman-teman. Misalnya kami di TU, ada kesulitan apa, ada kekurangan apa, oh saya perlu difasilitasi ini Bu ini. Nah itu akan kami catat, sehingga dengan terbiasa seperti itu akhirnya teman-teman itu tidak sungkan kalau menyampaikan sesuatu kepada kami langsung. Bu, harusnya ini dibeginikan, ini harusnya begitu. Itu akhirnya tumbuh dan muncul sendiri. Nah ini kami merasakan bahwa karena saya selalu komunikasi dua arah dengan mereka, termasuk dengan siswa, dengan orang tua siswa. Ketika terjadi kegiatan PTM kemarin, ada satu kelas yang tidak ada yang daftar PTM, bahkan salah satunya adalah ketua OSIS, itu
orang tua kami aturi ke sekolah dengan siswanya, kemudian kami dialog, komunikasi langsung, kami ngatur ke mengapa kok tidak memperkenankan Kang Putra untuk ikut PTM padahal dia ketua OSIS sebagai contoh teman-teman yang lain dan sebagainya begitu. Akhirnya cair, kekhawatiran itu cair, akhirnya mengizinkan putranya untuk ikut. Nah, dengan cara-cara seperti ini, komunikasi terbuka itu memang penting, atau komunikasi itu penting untuk menyamakan persepsi. Kemudian dukungan motivasi. Betul Bapak, jadi kadang-kadang yang sudah sepuh ini kan merasa, alah aku wis arep pensiun atau begitu. Tapi kalau bagi kami tidak. Saya selalu mengatakan kepada rekan-rekan, justru kita yang sudah tua ini, kalau bisa sebagai contoh, sebagai motor penggerak yang muda-muda. Jangan sampai justru yang muda berpikiran yang tua atau yang senior saja seperti itu, berarti kami juga boleh seperti itu. Jangan sampai muncul itu. Tapi monggo lah kita tetap bersemangat, berkontribusi terhadap sekolah semampu kita. Insya Allah kalau kita tetap bersemangat, ini aura kita ini akan menular ke generasi yang lebih muda, termasuk kesempatan ini juga demikian. Kadang-kadang yang tua itu sudah merasa tua itu saja. Tapi sebetulnya kalau mereka diberi kesempatan, didorong-dorong, itu ternyata sebetulnya kemampuannya masih luar biasa. Kemudian dalam kegiatan untuk menjaga eksistensi ini, regenerasi, ini memang penting Bapak. Jadi kami membiasakan untuk setiap wakas itu ada pendampingnya. Nah, pendamping-pendamping inilah yang merupakan embrio manakala nanti wakas ini sudah perlu diganti oleh yang lebih muda. Dan sekali lagi komunikasi terbuka antar tim ini juga penting sekali, karena yang senior-senior ini juga perlu menularkan ilmunya kepada yang muda agar tidak terjadi kesenjangan. Dan alhamdulillah di SMA 1 bisa berjalan dengan baik dengan adanya pertukaran bakas, yang muda kami beri kesempatan. Biasanya mereka juga berkelit, Bu masih ada yang lebih tua itu Bu, masih yang itu Bu, saya inginnya penjenengan, saya biasanya begitu. Karena kalau tidak dipatok seperti itu mereka akan menghindar. Itu Bapak. Kemudian kendala nomor 2, masih ada beberapa warga sekolah yang kurang, saya pikir di mana-mana mungkin sama Pak, tapi dengan yang lebih banyak berkontribusi, peduli, kemudian juga menunjukkan kinerja, akhirnya mereka-mereka ini kan akan melihat-lihat juga, evaluasi diri juga. Nah akhirnya yang semacam ini bisa kita tarik, monggo lah sesuai kemampuan panjenengan. Tidak harus setiap hari, tapi dikala luang, senggang, monggo. Karena kebesaran sekolah, saya selalu menekankan bahwa sekolah inilah rumah kedua kita dan sawah ladang kita untuk mencari rezeki yang barokah. Saya biasanya hanya selalu menekankan seperti itu. Mekaten Pak Wawan? Satu lagi Bu Endang. Ya, tentang diberi kesempatan. Satu pertanyaan dan singkat saja. Bu Endang tidak takut tersaingi oleh pemberian kesempatan pada guru-guru. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Wawan. Justru saya lebih suka kalau guru saya eksistensinya atau prestasinya melebihi saya, melebihi kami. Itu selalu saya tekankan. Monggo kalau ada kegiatan-kegiatan, dan itu sebetulnya tidak hanya saya terapkan ketika saya di SMA 1 Pak, di sekolah SMA Jatisron, SMA 2, saya juga seperti itu gitu. Monggo ayo maju. Maka ketika tahun berapa di SMA 2 2017 OGN guru tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dikirim ke nasional dari berapa guru waktu itu, ada 3 guru yang dari 5 guru. 5 guru itu
yang 3 guru dari SMA 2. Kalau tidak salah Pak Joko, Mustajab Joko, kemudian Pak Widi, dan Bu Saptiwi kalau tidak keliru. Itu karena kami selalu menekankan, monggo jenengan tunjukkan. Karena kalau penjenengan tidak menunjukkan siapa penjenengan, mana mungkin orang luar tahu. Dan di SMA 1 ini juga Bapak, Pak Slamet itu luar biasa, Bu Retno, bahkan GTT seperti Bu Kurnia ini luar biasa, ternyata mereka menjadi trainer-trainer yang luar biasa dalam kegiatan. Dan apakah kami melarang? Tidak, justru kami dorong. Karena prinsip kami, kalau guru-guru kami pinter, itu akan berimbas ke anak didik. Makasih Pak Setiawan. Pak Wawan. Terima kasih Bu Endang. Ampun, monggo untuk yang lain. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu sanesipun, Bapak Ibu yang lainnya silahkan kalau masih ada yang ingin. Itu ada Pak Manto, Bu Retno. Pak Sentot dulu. Pak Sentot. Pak Sentot. Nanti Pak Manto. Pak Sentot menapa Pak Manto? Pak Manto. Pak Manto rumiyin. Monggo Pak Manto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan tanggapan. Ini muncul ada posisi latar belakangnya upacara bendera, tapi nggak apa-apa. Yang kami hormati Bapak Setiawan, pengawas SMA Provinsi Jawa Tengah, cabang Dinas 6. Yang kami hormati senior kita, Bu Endang Sunarsih, Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, beserta Waka dan guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati senior saya juga, Mas Sentot, Kepala SMA Negeri 3, beserta Waka, dan yang kami cintai banggakan teman-teman Waka SMA 2 Wonogiri, ada Pak Joko, ada Pak Wardoyo, ada Pak Tarmo, dan newcomer kami, pendatang baru Waka tahun ini Pak Wawan, Bu Endang, Pak Arianto sebagai Waka Sarpras. Dan yang kami cintai banggakan juga guru-guru yang hebat SMA 2, ada Bu Siti Yuliani dan Bu Dewi sebagai Ketua Literasi SMA 2 Wonogiri. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Endang, ini saya tadi seperti Pak Awan, ketika membaca judulnya itu sempat kepikiran sejak kemarin muter nganti dadi 4. Karepe opo itu? Ya. Apa karena Bu Endang muter-muter dari SMA 1 Penjati Srono diminta jadi PLT di Purwantoro ke SMA 2, ya itu kan 4 sekolah. Terus jadi 4 itu ada Mas Reza sama Mbak Lintang, apa semacam itu. Saya kemarin berpikir semacam itu. Ternyata akronim yang cukup menarik dan inspiratif sekali. Di sana ada komunikasi terbuka, dukungan motivasi, dan memberi kesempatan Bapak Ibu. Dan tadi saya juga mendengarkan sambutan dari Pak Wawan. Itu kan sebenarnya sambutan Pak Wawan itu juga nasihat kepada kami. Kami itu kan juga Pak Sentot sama saya, juga teman-teman guru yang di sini posisinya Waka dan guru-guru yang hebat. Dan tadi kan Bu Endang kan di periode keempat nanti bisa bergeser ke sekolah yang situasinya berbeda dengan SMA Negeri 1 Wonogiri sekarang. Bisa akreditasinya lebih rendah atau mungkin jumlah siswanya. Tapi saya konsisten tetap berharap kalaupun Bu Endang tetap di SMA 2 sampai purna tugas, alhamdulillah saya berharap begitu Pak Awan, walaupun mungkin itu bisa tidak terjadi, saya berharap untuk bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya tadi ada harapan Bu Endang nggak harus pindah ke sekolah lain jadi pengawas.
harapan saya juga semacam itu. Bu Endang kan senior kami, Amin. mendampingi Pak Wawan, jadi pengawas nggak apa-apa Bu Endang. Kadang-kadang itu kan, lihat semuanya wegah, terus sopo, gitu kan semacam itu. Ini Bu Endang, tanggapan saya itu kaitannya dengan nek kabeh wegah terus sopo. Di sini itu di ruang room Zoom ini adalah orang-orang hebat semuanya. Waka ada 12, ditambah guru hebat Bu Siti sama Bu Dewi. Bu Siti Yuliani kemarin selamat lolos menjadi guru pendamping, guru penggerak, pendamping guru penggerak. Itu saya yang motivasi juga luar biasa Bu Endang, itu guru tinggalannya penjenengan itu. Ya artinya kan itu kan semangat mengikuti, dan saya juga merespon apa yang disampaikan Pak Wan tadi. Bu Endang merasa tersaingi enggak kalau gurunya itu dimotivasi dan maju? Insya Allah tidak ya Bu. Kita itu enggak pernah merasa begitu. Saya kemarin sebenarnya juga pengen ikut jadi pendamping guru penggerak. Ya, terus saya berpikir lagi, saya jadi kepala sekolah itu tak belajar menjadi kepala sekolah yang baik. Saya tak memberi kesempatan guru senior saya yang usianya di atas 50 untuk guru pendamping penggerak. Saya mati-mati, Pak Tarmo tak minta, tidak mau, yang senior ini tidak mau. Akhirnya dapat satu Bu Siti, berangkat, alhamdulillah lolos. Jadi bagi kami, ini ya Bu Endang ya, kita itu istilahnya memberi kesempatan pada Bapak Ibu guru untuk maju, nggak ada istilah tersaing. Kalau guru-guru kita hebat, itu ya nggak apa-apa. Terus ini Bu Endang sharing, ini satu aja tanggapan dari saya. Katanya diberi kesempatan. Kita ingat dulu waktu Bu Endang di SMA 2, saya di SMA Batu itu kita mati-matian memotivasi untuk guru jadi gelem tes kepala sekolah ya Bu Endang. Wah itu. Jadi kan SMA 2 ada 4 yang pengen maju jadi kepala sekolah sama pengawas. Itu ya berkat motivasi Bu Endang. SMA Batu yang maju juga 4 itu. Ya, itu. Jadi nanti tidak hanya Bu Endang sama Pak Awan juga, walaupun Pak Awan itu bukan narasumber, nanti karena Bapak kami beri masukan juga Pak. Ini saya sama senior saya Bu Endang, bagaimana memberi kesempatan pada guru untuk jadi kepala sekolah yang notabene itu semuanya menolak. Jangan saya Bu, jangan saya Pak. Karena kita tahu betul sekarang ini tugas kepala sekolah itu sangat-sangat berat. Ya, kalau Bu Endang sudah senior, saya juga sudah. Kemarin saya ketika diberi PLT di Ngunteronadi, saya matur Pak On, ampun saya Pak yang senior. Di Pak Manton sudah nggak junior lagi sekarang. Artinya tugas berat itu sudah bagian dari kami. Salah satu contoh tugas berat jadi kepala sekolah itu sekarang ini yang kita hadapi adalah kita itu diminta untuk mendidik karakter siswa supaya baik. Nah, bagaimana misalnya siswa itu bisa berkarakter baik aja, misalnya kita jadi kepala sekolah itu selalu dibatasi frame, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan jadi kepala sekolah. Tapi kita nggak boleh patah semangat, tetap semangat. Kemudian yang kedua adalah kenapa teman-teman guru diminta jadi kepala sekolah rata-rata angkat tangan. Adalah sekarang penempatan kepala sekolah adalah seluruh provinsi. Jadi kemarin ketika saya memotivasi guru 4 Batu, tidak lolos itu saya malah bersyukur Pak Wawan. Karena apa? Saya ketika misalnya pulang ke rumah itu sudah ditegur istri saya, Mas, ora usah maksa-maksa guru dadi kepala sekolah, aku nek penempatannya yang Cilacap apa jenengan merasa berdosa. Ya, kalau penempatannya jauh apa jenengan merasa berdosa. Kemarin saya sempat kepikiran semacam itu Bu Endang, Pak Wawan, artinya kan ini pertanyaan saya, bagaimana Bu Endang nanti memotivasi teman-teman guru supaya mau jadi kepala sekolah, tes kepala sekolah, dan Wonogiri itu tidak didatangi kepala sekolah dari kabupaten lain. Bukannya tidak boleh didatangi kepala sekolah dari kabupaten lain, tidak. Artinya kan kalau kita banyak orang-orang potensi, ngapain toh? Tidak harus mendatangkan dari kabupaten lain. Di SMA 1 waka-waka hebat, Pak Slamet sudah lolos dan yang lainnya itu. Kemudian
di SMA 3 ada waka-waka hebat, SMA 2. Nah, itu Bu Endang, tips memotivasi supaya nanti guru mau berangkat dan kita ketika pulang ke rumah tidak disalahkan kalau saya istri saya. Ya, kalau dulu Bu Endang Pak Joko, sekarang Pak Joko nggak ada, mungkin Mas Reza karo Mbak Lintang. Bu, rasa maksa-maksa guru, Bu. Nek penempatannya ada, Ibu apa tidak merasa berdosa? Ngaten Bu Endang, sukses untuk Bu Endang. Mudah-mudahan ini nanti UKKS-nya lolos seperti harapan saya sampai purna di SMA 1 kalau jadi pengawas. Ngaten saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih doa Pak Manto. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngijabahi. Pak Manto memang memberi semangat guru untuk mau seleksi kepala sekolah memang berat. Ketika di SMA 2 semua wakas, Pak Jokowal, Pak Tarmo, Pak Rokibin waktu itu, kalau Pak Wardoyo saya dorong-dorong, yang kerso dalam waktu yang sangat mepet itu Pak Tarmo. Meskipun akhirnya administrasinya tidak lolos karena ya memang waktunya mepet, tapi saya tetap selalu sering bercerita dengan teman-teman. Ya insya Allah kalau kita sebagai kepala sekolah, kita lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita jadi guru kan mungkin hanya di kelas yang kita ajar, hanya berguna untuk anak-anak yang kita ajar. Ketika kita jadi kepala sekolah, untuk siswa, untuk rekan guru, untuk karyawan. Kita motivasi, saya selalu seperti ini. Jangan jenengan hanya fokus memikirkan keberhasilan anak didik, tapi juga pikirkan diri penjenengan sendiri, karir penjenengan, masa depan penjenengan begitu. Sehingga kalau misalnya ikut seleksi kepala sekolah atau pengawas, insya Allah kontribusi kita, manfaat kita lebih banyak bagi orang lain. Dan saya inginnya motivasi itu tumbuh dari diri guru. Seperti ketika saya di SMA 1, begitu ada seleksi itu Pak Slamet matur saya, jadi saya belum dawuhi, Pak Slamet itu sudah matur, Bu ada seleksi kepala sekolah, saya ikut. Oh iya monggo. Jadi ketika sudah ada motivasi diri, kemudian kita dukung sepenuhnya. Perlu apa? Ya, kita dukung sepenuhnya. Insya Allah karena kalau seperti ini kan bisa sukses. Jadi harapan kami untuk Bapak Ibu Bakas SMA 1, 2 maupun 3 ini, monggo lah. Kesempatan itu kita ambil. Jadi kalau seperti Pak Manto nanti penempatannya seluruh provinsi. Insya Allah kayaknya, nanti Pak Wawan itu yang lebih perso regulasinya. Kayaknya dengan penempatan yang kemarin teman Pak Manto dari Karanganyar atau mana itu yang di daerah perbatasan Jawa Barat dan sebagainya kan sudah banyak dibahas itu. Akhirnya mengurangi animo guru untuk ikut itu nampaknya sudah dibahas. Jadi penempatannya tidak terlalu jauh yang era-era ini Pak Nggih. Sekarang kan sudah agak dekat-dekat daripada yang dulu. Kita berharap regulasi-regulasi itu akan semakin semakin memperhatikan penempatan kepala sekolah ini. Kalau bisa ya secapdin saja, sewilayah capdin saja gitu. Nanti Pak Wawan ini mungkin yang bisa menyampaikan ke atasan kita. Ngaten ya Pak Manto, biar teman-teman punya semangat. Karena kami yakin sebetulnya potensi Bapak Ibu itu luar biasa. Hanya ya itu kan tadi, kadang-kadang punya potensi, tapi kalau tidak didorong-dorong, tidak dimotivasi, kadang belum mau menunjukkan. Karena masih punya rasa ewoh-pekewoh itu tadi. Ngaten Mbak Manto? Matur nuwun Bu Endang. Ya, demikian tadi tanggapan dan juga jawaban dari penyaji. Kemudian untuk selanjutnya ini sebetulnya ada usul dari Pak Joko Waluyo, muter nganti dadi beres.
atau muter nganti beres. Nah, mungkin ini nanti bisa ditindaklanjuti di luar ini, nggih, Pak, nggih. Kemudian untuk yang selanjutnya Mbok menawi tasih wonten ingkang badhe nyuwun pirsa dari Bu Siti Yuli. Ada yang ingin disampaikan? Monggo, Ibu. Gimana? Bu Bukurnya? Siti Yuli, nggih, wonten ingkang badhe dipun aturaken Terkait apa nggih? Monggo. monggo. Berkaitan dengan best practice ini. Nggih, terkait Oh, dengan nggih. best Ada practice. pertanyaan. Mereka ada pertanyaan, tanggapan, kemudian saran, masukan atau yang lainnya. Kalau saya kok cenderung ke testimoni saja karena pengalaman yang saya alami. Oh, nggih. Oh, nggih, berarti nanti ada waktu tersendiri, nggih, Bu. Siap, nggih. Sekarang Pak Sentot dulu. Mungkin yang lebih Monggo. monggo poro-poro nuwun. Siap. Nggih. Kalau masih ada, mungkin Pak Sentot. Monggo, yang menawi lain? tasih wonten Pak Sentot, Mbok menawi. Pak Sentot masih. Baik, terima kasih. Nggih, monggo Bapak. Saya juga sama seperti Bu Yuli, nanti saya masuk di testimoni aja, Oh, nggih. Berarti Bu Endang. Karena juga pengalaman lama di Bu Endang, sehingga kemungkinan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman terkait Bu Endang. Terima kasih. Oh, nggih, matur nuwun. Dari untuk sesi keempat atau acara keempat dan kelima sekaligus ini tadi ada tanggapan, pertanyaan, kritik atau yang masukan dari peserta dan juga tanggapan atau jawaban dari penyaji sudah kita lalui bersama. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu Bentar Bu, Bu Retno. Nggih, monggo Bapak. Oke, menanggapi pertanyaan Pak Manto tadi. Oh, nggih, monggo. Menguatkan apa jawaban Bu Endang tadi. Jadi benar sekarang bahwa penempatan kepala sekolah yang era provinsi pertama kali itu sudah dievaluasi. Jadi nanti bisa memotivasi teman-teman Baka untuk dipersiapkan menjadi kepala sekolah dan jangan takut untuk jauh. Jadi misalkan jauh itu mungkin maksimal itu secabang dinas. Karena sebentar lagi, ini bocorannya Pak Sentot juga ada pirsa, ada mau rollingan dalam rangka mendekatkan kepala-kepala sekolah yang relatif jauh itu kembali ke kabupatennya masing-masing memungkinkan. Dan kemarin sebetulnya ini bocoran saja diminta untuk itu, tapi kami keberatan. SMA Wonogiri itu cuma ada satu calon kepala sekolah, padahal dari luar Kabupaten Wonogiri yang ada kepala sekolah di Kabupaten Wonogiri itu ada 5. Kalau terlalu banyak yang kosong kan juga kajian sekolah. Ini wacana. Jadi dalam rangka memotivasi teman-teman Baka ataupun Bapak Ibu guru yang ingin jadi kepala sekolah, itu salah satunya itu. Tolong jangan takut jauh, itu nanti sudah menjadi pertimbangan tersendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak dan Ibu kepala sekolah, di Kabupaten Wonogiri tidak lolosnya itu sebenarnya di administrasi. Di administrasi. Contoh yang Girimarto, Bu Retno itu sebenarnya kan sudah juara provinsi. Mengapa tidak lolos? Sepele. Belum pernah jadi Waka. Belum pernah jadi Waka. Jadi misalkan, tolong karena ada poinnya Bapak dan sekalian. Dan untuk Bapak Ibu guru yang memang berniat punya motivasi untuk jadi kepala sekolah, ya harus merintis, jangan sampai lompat. Merintis itu tidak cuma menyiapkan tentang kepinterannya, tapi di dalam rangka bersosialisasi pada teman-teman itu juga harus
bersikap dewasa. Bersikap dewasa. Penentu kebijakan di sekolah adalah kepala sekolah. Jadi misalkan pada level Bapak Ibu guru pengapunten sampai dengan relatif mungkin bahkan itu sifatnya usulan, harus disetujui dulu, tidak boleh melangkah tanpa izin kepala sekolah, karena yang penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah ini yang relatif juga sulit. Makanya saya tadi tanya kepada Bu Endang, kalau Bapak Ibu guru yang beri kesempatan untuk maju, Bu Endang tidak merasa tersaingi, itu karena tentang manajemen hati. Jadi kalau jangan sampai menonjol, ya sekolah tersebut enggak maju. Yang maju cuma Bu Endang, kepala sekolahnya itu. Padahal itu tangga menuju suatu jenjang karir. Jadi itu yang perlu dipahamkan pada Bapak dan Ibu guru maupun level Waka. Saya yakin Waka itu kerjasamanya dengan kepala sekolah. Selama perlu diskusi, perlu usulan, perlu kritik, tapi hanya internal di dalam. Keluarnya itu sudah satu suara kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mungkin bekerja sendirian tanpa tim yang solid. Nah, tim yang solid itu juga harus tahu. Karena apa yang dilakukan atau apa tindakan kepala sekolah itu banyak yang tidak diketahui di level WAPK maupun guru, karena ini tentang layanan ke atas, dan itu kan tidak bisa tidak. Nah, ini latihan. Intinya itu. Jadi gagalnya bukan karena Bapak Ibu guru tidak pinter, tetapi portofolionya yang relatif kurang. Karena kurangnya ini juga tadi Bu Endang, kemungkinan tidak mau mengambil kesempatan dalam berbagai event, ataupun ya memang tidak punya poin untuk itu. Itu aja yang dapat kami tambahkan tentang kepala sekolah memotivasi kepada teman-teman guru dan bahkan untuk menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Matur nuwun Bapak atas tanggapannya atau tambahannya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Endang? Ini untuk Pak Joko Wal ini. Untuk muter nganti dadi beres. Wah, nampaknya kalau sampai beres itu tidak akan pernah tercapai ya Pak Joko ini, karena perubahan itu selalu terjadi. Dan yang selalu abadi itu perubahan itu sendiri. Jadi dinamis ya Pak Joko. Ya, Pak Katen. Ya, matur nuwun untuk semuanya, dan saya rasa untuk acara yang keempat dan kelima sudah kita lalui bersama. Kemudian untuk acara yang keenam yaitu penutup, sudah banyak sekali yang kita bicarakan dalam acara ini tadi, dan saya rasa apabila masih ada unek-unek yang belum tersampaikan bisa langsung japri ke Bu Endang nanti setelah acara ini. Untuk acara yang keenam yaitu penutup, marilah kita tutup acara kegiatan laporan diseminasi best practice ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun untuk kehadirannya, dan saya mohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom dulu, karena setelah ini ada testimoni dari peserta. Jadi ini acaranya santai saja kalau yang testimoni ini, karena acara intinya sudah kita lalui bersama. Untuk testimoni yang pertama, lagi-lagi kami minta kepada Pak Wawan untuk memberikan testimoninya. Monggo Pak Wawan. Usul. Sekarang dibalik, monggo. saya yang terakhir. Pak Wawan yang terakhir. Pak Senrot, begitu ke Pak Senrot sebagai Ketua MKKS SMA Kabupaten Wonogiri. Monggo Bapak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Setiawan MPD selaku pengawas
Sabang Dinas Wilayah 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bu Endang, yang saya hormati, yang tentunya bahagia hari ini bisa mengadakan kegiatan berkaitan dengan bisnis meskipun lewat daring yang dipersyaratkan dalam KKS. Yang saya hormati Pak Manto, kolega kita di SMA Negeri 2 beserta waka-wakanya, dan juga Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 yang saya hormati, halo, yang saya hormati, kemudian Bu Dewi, Bu Reno pembawa acara, mungkin masih standby ya. Baik, dari best practice yang disampaikan Bu Endang, itu memang umumnya di sekolah kesalahan internal. Bahasa orang Jawa Tengah itu sering disampaikan kalau ada masalah apa-apa ya dirampungke secara adat. Nah, biasanya dengan komunikasi terbuka akan membentuk sebuah komunitas untuk diskusi, baik itu diskusi dengan para waka maupun diskusi dengan stakeholder yang lain, bahkan tenaga belakang dan sebagainya. Kemudian motivasi itu memang pekerjaan yang paling sulit, termasuk bagi saya ketika memotivasi seseorang untuk mencalonkan diri atau mengikuti seleksi, terutama di mencalonkan menjadi kepala sekolah. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat sulit, sangat berat bagi kita. Karena apa yang ditakutkan tadi, yang disampaikan Pak Wawan, disampaikan Pak Manto, dengan ketakutan mau ditempatkan jarak yang jauh di Provinsi Jawa Tengah. Tapi tadi sudah Pak Wawan singgung, Pak Wawan sampaikan bahwa ketika penempatan jauh itu ternyata menjadi beban, terutama beban psikologis bagi kepala sekolah, itu menjadikan motivasi untuk bekerja profesional sebagai seorang manajerial kepala sekolah juga akan kesulitan. Maka insya Allah ya moga-moga bahwa kepala sekolah sama seperti siswa, dizonasikan. Harapan kita seperti itu. Tapi tadi Wonogiri memang kesulitan, meskipun dari beberapa wilayah luar juga ada 3-4 teman dari luar yang wilayah domisilinya ada di Wonogiri atau asli Wonogiri. Nah, ini harapan kita ya, mudah-mudahan nanti ke depan kepala sekolah kuncinya bekerja adalah kedekatan dari rumah. Bagi saya seperti itu. Sebelumnya mohon maaf saya juga tidak pakai masker ini sama seperti Pak Wawan. Hari ini full saya bekerja dari rumah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya di Wonogiri, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu istirahat di kebun Jatisrono. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor, itu memang wajib harus melaksanakan protokol kesehatan. Sebenarnya kesempatan ya diberikan ke semua orang. Semua stakeholder yang ada di situ yang sudah memang layak dan harus diberi kesempatan. Tapi kadang-kadang seperti tadi banyak disampaikan, ketika diberi kesempatan itu justru menghindar, ini juga menyusahkan bagi kita. Sekarang pun sudah kesulitan ketika kita mencari calon guru berprestasi, itu sudah luar biasa. Karena apa? Ketika Bapak Ibu guru sudah masuk pada yang disebut zona nyaman, itu akan kesulitan, dia akan merubah, termasuk merubah paradigma.
yang saya cermati selama ini. Ketika dia sudah masuk zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Ya penghasilannya cukup, pekerjaannya ringan, datang sekolah, kemudian sekedar mengajar, kemudian balik, yang rumahnya dekat pulang absen lagi, itu zona aman yang menjadikan kita juga kesulitan untuk berpikir. Ini. Nah ini bagi kita kepala sekolah memang memberikan kesempatan sekali lagi adalah sama kepada seluruh stakeholder. Karena jenjang, kalau saya berpikir begini, jenjang itu kalau di dunia pendidikan ya guru, kepala sekolah, pengawasan. Jenjang maksimal ya DD pengawas. Tapi kalau sudah bergeser pindah lagi ke struktural ya nanti akan berbeda konteksnya. Sementara sekarang banyak kepala sekolah juga ditarik ke struktural. Ini juga mengurangi kepala sekolah. Stoknya juga terbatas. Stok yang lulus kemudian yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah juga terbatas sehingga kekurangan terus. Ini. Nah, solusinya apa? Solusinya seperti Pak Manto menjadi PLT di SMA Negeri Kuntoro Nadi. Nanti akan muncul PLT lagi. Sama, akan muncul PLT lagi. Ketika kita kadang-kadang webinar terbatas, ya ini kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Manto, Bu Endang, kadang-kadang sebagai Ketua MKKS itu diundang untuk webinar terbatas. Jadi dari Dinas Induk itu ya hanya menyampaikan ketika sekolah kita kekurangan guru karena pensiun, ya sudah, diisi ada guru yang lain yang ada. Nah, kalau yang pensiun matematika gimana, Pak? Mau diisi dengan apa? Ya, nek guru olahraga isi guru olahraga. Jadi olahraga matematika. Ini menyulitkan bagi kita. Tapi sekali lagi ini tetap harus kita beri semangat dan kita juga harus semangat berkaitan dengan kondisi yang sekarang ini. Moga-moga ini juga berjalan. Termasuk P3K itu pun isiannya kan aneh. Kalau ada guyon-guyonnya, P3K data dapodik tahun 2010 dinggo kan gitu. Nah, kalau lihat formasi kita cermati itu juga aneh. Apa yang kita usulkan kadang-kadang tidak nyambung. Ini juga kadang-kadang yang kita inginkan ternyata tidak sampai, memerlukan sebuah motivasi kepada teman-teman yang lain. Baik. Kemudian terkait dengan Bu Endang Sunarse, bahwa beliau menyampaikan akan senang ketika rekan-rekan gurunya lebih berprestasi. Terus terang, bagi saya itu sebuah hal yang fakta ya. Ketika selama beberapa tahun saya bekerja sama dengan Bu Endang sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri Jatisrono itu tahun 2010 Bu Endang masuk kalau nggak salah. Bu Endang 2010 Bu Endang masuk sebagai kepala di SMA Negeri 1 Jatisrono. Kemudian saya kurikulumnya ya selama hampir 4 tahun karena 2014 dengan Pak Manto bareng diangkat menjadi kepala sekolah. Itu saya cukup memahami, cukup mengerti apa yang diinginkan Bu Endang. Bahasa greteh, itu sudah pasti ketika pagi. Kebetulan rumah saya sekolah tidak terlalu jauh, sehingga kadang-kadang saya bisa lebih dahulu datangnya dari Bu Endang. Tetapi ketika Bu Endang sudah datang, dia seperti yang disampaikan tadi, mutar ya kadang-kadang saya temani, kadang-kadang ya berjalan sendiri. Ketika pulang kadang-kadang ya kalau dulu masih belum absen, misalkan masih 5 menit Bu Endang, Pak Tat, saya duluan. Oke siap, saya tunggu di sekolah. Tidak masalah, ya. Karena itu memang memberikan sebuah motivasi yang
luar biasa bagi saya khususnya ketika saya harus mengikuti cara gaya kepemimpinan Bu Indah, harus saya ikuti, dan itu alhamdulillah bermanfaat bagi saya ketika saya harus berkomunikasi dengan orang lain, kemudian memotivasi orang lain, itu menjadi kan saya lebih mudah untuk mengimplementasikan itu. Sehingga ketika saya disampaikan dari Bu Endang untuk tes kepala sekolah, sebenarnya saya 2013, 2000 bersama Bu Endang juga waktu itu. Kemudian Bu Endang dan teman-teman lain diangkat, kemudian saya 2013 untuk tes lagi kepala sekolah, sebenarnya ya motivasi dari Bu Endang waktu itu untuk mengikuti tes lagi, karena alhamdulillah dengan Pak Manto kasus Pak Sih untuk tahun 2014 itu diangkat di Girimarto. 2017 ketika Bu Endang ke SMA 2, saya mengikut di SMA Jatisrono, jadi kembali mengikuti jejaknya Bu Endang, sehingga saya tahu persis seperti apa ketika Bu Endang bekerja, greteh, serewet, karepe cepet-cepetnya kita rampung. Dan itu pun saya ikuti, bekerja itu ini pekerjaan selesai, tidak ditunda-tunda. Jadi di MKKS juga begitu, Bapak Ibu wakil yang mohon maaf kadang-kadang ketika saya membutuhkan data yang diminta langsung dari dinas induk maupun cabang dinas melalui MKKS, itu kadang-kadang saya juga kesulitan ketika Bapak Ibu kepala sekolah ada yang tidak begitu suka dengan HP. Jadi lama sekali, bahkan bisa hari ini saya share, besok belum ada respon. Itu ada. Kalau saya sudah agak jengkel, diminta tagih-tagih terus, ya saya suruh menghubungi sendiri, saya kasih nomor. Karena memang sulit dihubungi. Seperti itu. Oke. Itu jadi ketika saya di Jatisrono, saya mengikuti juga jejak Bu Endang, kemudian Bu Endang ke SMA 2, Bu Endang ke SMA 1, saya ke SMA 3, Pak Manto ke SMA. Pak Manto yang senior Pak Manto. Jadi generasi Bu Endang itu kan generasi Bu Endang dengan Pak Marman. Generasi Bu Endang, generasi Pak Marman, kemudian generasi kita berempat, Pak Manto dengan Pak Singgih. Yang moga-moga Pak Singgih nanti bisa kembali ke Wonogiri. Amin. Harapan kita tetap masih kepada teman-teman yang lain bahwa kita sudah bukan junior, tetapi sudah sebagai senior untuk kepala sekolah. Kemudian saya pribadi khususnya tetap belajar kepada Bu Endang selaku senior, selaku kepala sekolah yang lebih dahulu menjadi kepala sekolah, baik ketika di Jatisrono, kemudian SMA 2, kemudian di SMA 1, meskipun saya sekarang ketua MKKS, nah ini Bu Endang lebih apa yang disampaikan tadi, lebih senang, saya malah kadang-kadang dengan Bu Endang, tapi Bu Endang masih di bendahara sehingga komunikasi kita tetap berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana untuk mengkondisikan kondisi di MKKS terutama itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Wonogiri khususnya pada jenjang SMA
negeri maupun swasta. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi saya tidak bermasker, bukan mengabaikan protokoler, tapi memang saya sedang di rumah. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Bu Indang sudah mengadakan kegiatan ini sebagai prasyarat untuk uji kompetensi kepala sekolah. Harapan kami dan teman-teman tetap sukses, kemudian nanti ketika ada kegiatan kelanjutannya tidak ada kesulitan yang berarti buat Bu Indang. Terima kasih sekali lagi, selamat Bu Indang, semoga sukses di kemudian hari. Terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Sendot. Untuk selanjutnya testimoni selanjutnya dari Bapak Sumanto, SPD MPD, dari Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri. Monggo Bapak. Berlah, saya memberi kesempatan yang lain. Saya tadi sudah menanggapi. Silahkan Bu Siti atau yang lain, Bu Retno. Kalau seperti itu diwakili Bu Siti Yuli dulu. Ya. Bu Siti Yuli. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Anda Setiawan MPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri beserta jajarannya dan Kepala SMA Negeri 3 Wonogiri beserta jajarannya, serta rekan saya Ibu Dewi Apriliana. Mohon izin perkenankan saya Ibu Siti Yuliani, pengampu mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Wonogiri, untuk memberikan testimoni terkait beliau, Ibu Endang Sunarse selaku Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri. Selama saya mengabdi di SMA Negeri 2 Wonogiri sejak tahun 2007, beliau adalah satu-satunya kepala sekolah perempuan yang saya jumpai. Dan menurut saya, beliau adalah sosok figur yang cerdas. Kecerdasan beliau tidak hanya pada intelektual, tetapi religius dan emosional. Hal ini tidak terlalu berlebihan, manakala beliau mengambil satu tema, komunikasi terbuka, dukungan motivasi, dan diberi kesempatan. Karena apa? Dalam berkomunikasi terbuka, beliau dalam bergaul dengan siapapun di komponen sekolah cenderung proaktif dan sangat familiar. Hal ini identik pada saat beliau datang ke ruangan guru, tindak ke belakang, dalam hal ini dengan orang-orang belakang, dan di tiap tempat beliau selalu proaktif untuk menegur, menyapa, dan lain sebagainya. Dan beliau tidak sungkan-sungkan untuk menerima satu masukan, kritikan, dan usulan-usulan yang sifatnya untuk kebaikan dan kemajuan sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sendro tadi memang benar, beliau itu gesit dan luar biasa. Itu yang saya rasakan alami selama sama beliau. Dan sosok religius, beliau pada saat jam sholat ibadah, tepat waktu mengimami bersama rekan-rekan kadang TU, dan kadang saya pun bergabung dan tidak lupa sholat duha. Karena saya perempuan juga, di tim kesiswaan hanya saya perempuan, dalam kegiatan beliau pada saat mendapat tugas dengan beberapa hari, misalnya mendampingi siswa dan sebagainya bersama beliau, yang saya lihat pada malam hari pun beliau rajin ibadah tahajudnya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang selanjutnya, untuk beliau sendiri adalah, walaupun beliau kepala sekolah perempuan yang lembut, tetapi menurut saya beliau mempunyai ketegasan yang luar biasa.
ketegasan beliau di sini, beliau berani menyampaikan dan menegur Bapak Ibu guru, karyawan, apa kelebihan, apa kekurangan. Dan jika ada yang tidak pas, beliau memberikan stimulan-stimulan bagi guru atau karyawan tersebut, tetapi dengan cara etika yang dengan kesantunan. Tanda kutip, relatif bisa diterima oleh warga sekolah yang ada. Dan dalam memberikan dukungan motivasi, benar apa yang beliau sampaikan, beliau itu gretek. Kegretean beliau itu dalam segi apapun, baik itu secara profesional, kadang juga perhatiannya terhadap guru-guru yang tanda kutip memang butuh mendapat perhatian khusus. Di bidang administrasi pun beliau sangat detail dan rapi. Terlebih beliau juga asesor, sehingga hal-hal yang selama ini, sebelum beliau menjabat ada terkendala administrasi, khususnya untuk kenaikan pangkat, beliau mulai berbenah. Kemudian beliau mulai sharing, membagikan ilmunya, apa kendalanya, diberi solusi, dan alhamdulillah atas bimbingan dan kesabaran beliau tangani sendiri, beliau koreksi sendiri, apa yang kurang, apa yang tidak pas, apa yang diperlukan. Alhamdulillah banyak Bapak Ibu guru yang bisa naik pangkat, termasuk diri saya sendiri yang selama ini masih banyak kesalahan di sana sini. Dan bahkan ada teman guru yang sempat ibaratnya nun sewu, mutung lah ibaratnya. Tapi atas motivasi beliau, akhirnya bangkit dan mau. Dan solusinya luar biasa. Dan itu sangat dirasakan sekali. Dan saya tidak berlebihan menyampaikan ini, karena bagi rekan-rekan yang merasa bersosialisasi, berinteraksi langsung sama beliaunya, selalu mengucapkan alhamdulillah apabila ada keadaan kondisi yang memang tidak baik, ataupun tanda kutip itu kendala, beliau pun, mohon maaf, piantun yang tenang menghadapi masalah. Walaupun kegesitannya luar biasa, tetapi ketenangannya itu dalam mencari solusi patut menjadi satu keteladanan. Dan tepat sekali yang beliau sampaikan, selalu memberi kesempatan tanpa takut tersaingi. Justru beliau bangga jika anak buahnya mempunyai prestasi. Dan ini bisa saya rasakan, saya amati, ketika ada sebuah ajang Olimpiade Guru Nasional, tidak melihat itu guru GTT, tidak itu guru negeri, senior, semua dimotivasi. Ayo panjenengan bisa. Jangan pernah takut untuk mencoba, tetapi ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan motivasi dengan kegretean ini, alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan oleh beliau, memang benar. Dan pada saat itu sebelumnya, termasuk diri saya, pernah lolos UGM, sudah maju tingkat provinsi, tapi karena pada saat itu sinyal selama 2 hari zong blank, ada gangguan teknis, pada akhirnya saya malam, jam 10 malam itu diberitahu untuk menyusul ke Semarang untuk ikut susulan tes. Tapi karena ada sesuatu hal, dan saya mohon maaf sama beliau, saya akhirnya pun tidak melanjutkan karena ada sesuatu hal yang lebih penting saya utamakan. Dan beliau menerimanya dengan tidak ada rasa apa istilahnya marah, justru beliau memberi motivasi. Saya yakin panjenengan tahu mana yang skala prioritas yang perlu didahulukan. Hal-hal ini yang memang sangat dirasakan oleh teman-teman juga. Dan beliau memang tidak lama menjadi kepala sekolah di SMA 2, namun perubahan di bidang administrasi, khususnya administrasi pembelajaran, administrasi PAK, peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik, cukup banyak.
Dan hal yang paling betul-betul saya rasakan kembali lagi, bahwa jangan bangga dengan keberhasilan siswa. Kalau sudah bisa membawa siswa itu menjadi juara, suatu ketika panjenengan juga harus bisa tampil menjadi juara. Dan itu harus dicoba. Itu satu kata kalimat yang senantiasa beliau saya ingat, karena pada saat itu saya ditunjuk untuk mewakili lomba pembina penegak berprestasi. Sebetulnya saya memang tidak berminat dan saya memang cenderung figur yang mungkin aneh untuk lomba, untuk seleksi apa itu sebetulnya tidak terlalu berminat. Tetapi karena motivasi-motivasi yang beliau berikan, alhamdulillah hasilnya pun saya pulang dengan membawa kejuaraan juara 2 tingkat Polda Jawa Tengah. Dan yang paling betul-betul saya rasakan, SMA 2 bisa mengirim 1 siswa dalam siswa mengenal Nusantara, dan pada saat itu di Bengkulu, dan saya bisa menghantarkan anak lomba parade cinta tanah air tingkat nasional juara 3. Itu pun dukungan motivasi beliau yang luar biasa. Saya melihat setiap ada kegiatan, beliau selalu hadir. Baik itu malam, pagi, dan terkadang disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa beliau selesaikan. Dan prestasi yang terlepas dari itu semua sebagai tugasnya sebagai kepala sekolah adalah prestasi kemanusiaan beliau di bidang sosial. Beliau mempunyai anak asuh disabel inklusif di Kecamatan Iromoko, jumlahnya sekitar 58 anak, dan kami dulu selalu memberikan bantuan di Iromoko ini. Dan yang paling lebih mengenal lagi adalah adanya peduli, Semanda Peduli, yaitu pembuatan jambanisasi. Jadi ada rumah penduduk, ternyata di era seperti ini masih ada rumah yang tidak mempunyai jamban. Dan sekaligus lantainisasi. Berkat dukungan, baik itu moral, material, kegiatan itu bisa terlaksana dengan kita kerjasama dengan pihak yang terkait di Wuryantoro. Dan sekali lagi, saya memang melihat beliau adalah sosok wanita, sosok figur yang inspiratif. Sukses di keluarga, hebat dalam menjadi kepala sekolah. Dan secara umum, beliau seorang wanita yang tangguh, disiplin, visioner, dan pemimpin yang luar biasa. Dan pantas kalau Ibu Dr. Endar Sunarse, MPD, is the best untuk saya. Terima kasih. Ya, matur sangat Ibu Siti Yuli. Untuk testimoni yang selanjutnya dari Ibu Dewi Apriliana, SPD, Guru SMA Negeri 2 Wonogiri. Monggo Ibu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Indah yang sudah sukses dengan best practice-nya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada Bu Endang karena dengan best practice ini bisa memotivasi lebih baik untuk kemajuan di sekolah beliau. Bapak Ibu yang terhormat audiens Zoom pada hari ini, di sini saya akan memberi testimoni singkat mengenai kegiatan hari ini.
Yang pertama saya soroti ini judulnya sudah eye-catching dulu, ini judulnya diseminasinya best practice-nya Bu Endang ini, muter nanti jadi 4. Jadi orang kan jadi bertanya-tanya isinya tentang apa gitu ya. Kemudian itu memang ciri best practice beliau itu judulnya eye-catching, isinya runtut, dan yang paling penting jujur, nggak boleh dibuat-buat. Jadi emang gaya beliau begitu, karena saya tahu, karena begitu pula ketika mengajari saya membuat best practice ketika menjadi guru di SMA Negeri 2 Wonogiri. Saya itu guru biasa saja Bapak Ibu dulu itu, taunya juga cuma ngajar, jajan di kantinnya Pak Jan, pulang ngomong anak-anak, tidur, selesai. Udah. Jadi tidak ada pemikiran sama sekali mau buat best practice itu, tidak ada saya itu. Nah, berkat dari komunikasi terbuka, motivasi, dan kesempatan yang diberikan Bu Endang ketika menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Wonogiri, saya bisa menjadi pribadi yang berbeda. Saya bisa dibimbing membuat 2 best practice, 1 best practice di bidang pendidikan karakter, judulnya harus eye-catching kata Bu Endang, maka judulnya kita buat apa ya? Waktu itu judulnya adalah Laskar Aksara untuk meningkatkan karakter gemar membaca dan mandiri siswa SMA 2. Alhamdulillah tembus menjadi semifinal di final nasional lomba karakter bangsa. Dapat naik pesawat gratis ke Jakarta, bisa upacara dengan Pak Menteri, dapat bonus string-string pula. Banyak cuan jadinya katanya anak sekarang. Yang kedua, Ibu juga, Bu Endang ini membimbing saya best practice bidang ganti sekarang mapel kamu. Kemudian yang kedua, best practice yang saya buat berkaitan dengan mata pelajaran saya, photo voice for teaching writings. Jadi menggunakan teknik photo voice untuk mengajar menulis. Dan alhamdulillah ini tembus di event Siameo Regrants, kemudian ISOFOL 2019. Jadi di Bogor bergabung dengan guru-guru se-Asia Tenggara untuk menyajikan best practice pengajarannya. Alhamdulillah merasakan naik pesawat gratis lagi, kemudian nginep bersama orang-orang bule yang sampai saya kesasar saking bingungnya, gedungnya, hotelnya tinggi sekali, dan dibantu sama orang itu mana, yang Filipina katanya, Miss, you are at the wrong floor katanya. Saking noraknya saya itu Bapak Ibu ya. Jadi memang betul sekali, jadi guru yang biasa saja itu saya merasakan sekali, saya yang guru biasa saja dengan teknik yang disajikan oleh Bu Endang ini, komunikasi terbuka, motivasi, dan diberi kesempatan, bisa melaju lebih dari kemampuan saya. Alhamdulillah bisa juga lolos UGN peringkat 3 Jawa Tengah, kemudian sekarang saya juga tertarik ke dunia kepenulisan, dan kemarin saya bisa terbit buku, alhamdulillah, cita-citanya buku mengenai cerita anak-anak, memang saya passionnya di dunia anak-anak, cerita anak-anak, yang didorong terus Bu Endang ini sampai sekarang pun. Alhamdulillah berhasil terbit 1 buku saya, My Storybook, dan alhamdulillah menjadi juara 3 di Saku-Saku, 1 guru 1 buku Kabupaten Wonogiri 2021. Jadi menurut saya yang disajikan Bu Endang bukan sesuatu yang hanya ibaratnya hanya alah apa ya enak kayak gitu ya gitu. Jadi sesuatu yang memang real bisa dilaksanakan dan bisa disajikan secara runtut dalam bentuk best practice. Dan dampaknya kalau saya sendiri, saya tidak hanya jadi guru yang berwawasan lebih, baik nasional maupun internasional, tapi juga berpengaruh ke cara mengajar saya. Sekarang siswa-siswi saya jadi terpengaruh untuk lebih berprestasi dan mau berliterasi, karena saya fokusnya di literasi sekarang. SMA Negeri 2 Wonogiri saat ini sudah berhasil menerbitkan 5 buku Bapak Ibu. Karya guru dan siswa, yang siswa berupa antologi pentigraf berjudul Sebungkus Cilok untuk Kakakku. Jadi
menurut saya ketika guru itu melakukan lebih dari apa yang dia bisa lakukan, siswa itu melihat dan memberi menghargai. Dan tujuan guru yang paling utama adalah kan menginspirasi siswa. Jadi dengan cara yang Ibu sampaikan ini, sebenarnya efeknya tidak hanya muter-muter ke gurunya biar sampai yang jadi 4 itu Ibu ya. Tapi dampaknya bisa dirasakan juga oleh siswa, bahkan anak-anak saya pribadi secara pengasuhan di rumah juga berbeda. Jadi sudah mulai ikut berprestasi dan senang membaca dan menulis. Jadi demikian yang testimoni saya. Pertama, best practice-nya ini menarik dan oke. Kemudian isinya juga bagus sekali, menginspirasi. Dan terima kasih saya sampaikan seterus-terusnya kepada Ibu Endang yang sudah membimbing saya dari yang guru biasa-biasa banget, tidak tahu apa-apa, sampai dedek-dedek mau, Bu saya takut mau naik pesawat ke Jakarta, tapi Ibu selalu bisa memberi komunikasi terbuka, motivasi dan kesempatan kepada saya, sehingga saya kadang bilang, apa ini saya ya, gitu, sampai betul-betul merasa jadi pribadi yang lebih baik, dan dampaknya murid-murid saya alhamdulillah juga termotivasi untuk menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, hanya singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Dwi Apriliana SPD. Kami testimoni selanjutnya dari Bapak Slamet Widodo, guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Wonten Bapak Slamet? Nggih, Bu. Oh, nggih, monggo Pak Slamet. Halo, tes. Suara saya sudah terdengar? Halo? Nggih, sudah terdengar, Pak. Sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri, dan SMA Negeri 3 Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 Wonogiri, serta Bapak Ibu Guru yang mengikuti acara diseminasi laporan best practice dari Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih pada kesempatan kali ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit memberikan testimoni terhadap Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih, dan kebetulan alhamdulillah ini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri tempat saya mengabdi. Ya, saya mengenal Bu Endang sejak tahun pelajaran 2000-2001. Ketika itu saya baru penempatan CPNS di SMA Negeri 1 Wonogiri. Beliau sudah mengajar di SMA 1 kalau tidak salah sejak tahun 1989. Jadi beliau sudah senior, saya baru masuk. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, saya mengamati Bu Endang itu sosok yang menurut saya sangat tepat diteladani ya ketika menjadi guru. Beliaunya itu kalau ngajar tepat waktu, kalau sudah bel ya pasti masuk kelas, dan anak-anak yang diajar beliau itu sangat antusias. Saya lihat dari nilai ujian nasional itu nilainya tinggi-tinggi, luar biasa. Kalau fisika itu sih selalu jauh ketinggalan. Jadi saya pengennya seperti Bu Endang dan teman-teman kimia waktu itu, nilainya luar biasa, rata-ratanya tinggi-tinggi. Jadi itu, dan itu menjadi motivasi saya untuk bagaimana fisika biar paling tidak mengejar ketinggalan dari kimiawan yang waktu itu diajar oleh Bu Endang. Dan dalam keseharian juga beliau secara kepribadian, sosial itu juga luar biasa, dan saya sebagai juniornya itu juga sebenarnya juga pengen mengikuti bagaimana beliau untuk bersikap secara pribadi maupun sosial maupun kedinasan. Dan alhamdulillah tahun 2010 itu diangkat jadi kepala sekolah, dan sampai tahun 2019 kembali lagi di SMA 1 sebagai
kepala sekolah kami, saya, walaupun saat itu mulanya adalah PLT gitu, Bendang, dan sekarang alhamdulillah tahun 2019 juga itu diangkat menjadi kepala sekolah tetap di SMA Negeri 1 Wonogiri. Ya, selama Bu Endang menjadi kepala sekolah itu saya merasa tidak, ya beliau tidak merasa aku kepalamu, tapi biasa gitu ya. Karena kita juga sudah istilahnya sudah akrab dari awal dan beliau itu tidak merasa lebih tinggi begitu. Jadi menurut saya beliau itu luar biasa bisa membedakan gitu ya. Intinya tidak aku kepalamu, aku harus dihormati dan sebagainya, tapi beliau menempatkan apa yang seharusnya dilakukan. Dan itu menjadi bagi saya itu nilai positif. Jadi kami itu tidak merasa gimana ya, istilahnya saya waktu itu sebagai wakil kepala sekolah itu tidak merasa anak buahnya gitu ya, tapi kita serasa teman. Ya memang dari struktural itu kita itu di bawahnya, tapi beliau merasa sebagai teman. Jadi kami bekerja sebagai wakil kepala sekolah itu enak, tidak terbebani begitu. Dan selama jadi wakil kepala sekolah, kebetulan sejak beliau Bu Endang jadi kepala SMA Negeri 1 Wonogiri tahun 2019 sampai sekarang saya masih dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan saya juga di kurikulum itu merasa nyaman karena beliaunya juga selalu memberikan motivasi kepada kami, dan yang saya ingat itu kok beliaunya itu kok kalau perlu apa itu kok tidak telepon atau suruh saya menghadap ke ruang ya, tapi beliaunya datang ke ruang kami begitu. Jadi beliau itu merasa kurikulum itu banyak kegiatan sehingga kalau dipanggil-panggil mungkin mengganggu. Jadi beliau itu sering sekali tidak kurikulum. Kadang teman-teman itu suruh ngurus bidang itu hari ini masuk kurikulum berapa kali ya. Gitu. Harusnya kan kalau memang perlu itu biasanya kan telepon ke ruang saya Pak. Nah, tapi tidak, beliau datang sendiri ke ruang kami. Jadi kami itu merasa sungkan gitu. Bidang malah tidak meriki, nggak memanggil gitu. Tapi saya itu mungkin dari Bu Endang juga itu nanti kalau memanggil mungkin juga malah mengganggu kerjaan gitu ya, karena kan kami di kurikulum memang cukup banyak kegiatan yang harus kami lakukan, dan terima kasih Bu Endang atas kepercayaannya, dan kami bekerja itu nyaman, jadi tidak merungsung dan kami enjoy gitu ya, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik atas dukungan motivasi dari Bu Endang. Kemudian secara pribadi juga saya itu juga merasa banyak terima kasih karena dibimbing, kemudian kami diarahkan, dikasih motivasi, sehingga kemarin mengikuti lomba juga alhamdulillah dapat juara. Kemudian saya kemarin mengajukan naik pangkat juga selalu dimotivasi Bu Endang agar saya tetap jangan putus asa. Waktu itu saya mengajukan pertama gagal, Bu Endang juga cerita tentang pernah kegagalan beliau sehingga sekarang bisa tembus, dan alhamdulillah sekarang sudah tembus bisa ke 4T, dan mudah-mudahan beliau juga wanti-wanti ke saya, jenengan masih muda Pak Slamet, siapa tahu nanti bisa maksimal 4T, itu saya ingat sekali. Jadi saya juga termotivasi untuk biar bisa mentok sampai 4T. Itu suatu apa ya, masukan yang sangat-sangat memotivasi saya secara pribadi. Dan untuk secara kedinasan juga, beliau itu kalau ada suatu event yang menyangkut guru, misalkan ada kegiatan atau program tentang guru, itu selalu share ke grup, memotivasi teman-teman agar mengikuti, mencoba mengikuti, sehingga banyak yang mengikuti dan rata-rata juga sukses. Lolos, juara itu seringkali, dan alhamdulillah itu atas motivasi dari dan kesempatan yang diberikan oleh Bu Endang. Kemudian pada siswa juga selalu diberi motivasi, seperti kalau ada undangan itu kita selalu konsultasinya juga walaupun tidak langsung face to face tapi hanya lewat WA saja, tapi beliaunya juga memberi motivasi kepada kami sehingga kami melangkah untuk mengikuti suatu kegiatan atau perlombaan. Dan alhamdulillah kegiatan dapat berjalan lancar, dan mungkin beberapa kali juga kami mengalami kegagalan, tapi juga tidak sedikit kami juga mengalami kesuksesan. Itu yang diberikan Bu Endang sangat luar biasa, dan kami merasa nyaman. Bu Endang kalau bisa di SMA 1 terus sampai pensiun ya Bu, nggak usah pindah. Sehingga kami juga terus nyaman, dan kami terus eksis untuk meningkatkan prestasi
di SMA Negeri 1 Wonogiri ini. Saya kira itu yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan Bu Endang sukses dalam UKKS ini, kemudian nanti mendapat SK lagi kalau bisa tetap di SMA 1 Wonogiri. Kalaupun tidak, monggo yang terbaik untuk Bu Endang, mungkin jadi pengawas atau monggo. Tapi kita juga berharap, kalau saya pribadi berharap tetap di SMA 1 Wonogiri. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Slamet Widodo. Itu semua harapan kita ya, Bu Endang tetap di SMA 1 Wonogiri, khususnya bagi saya. Kemudian testimoni yang selanjutnya kepada Bapak Retno Widianto SPD, Guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Monggo Bapak. Bisa masuk Ibu? Oh ya, Pak Retno Widi, sudah sampun. Ini mohon maaf pakai akunnya Bu Retno juga. Ya. Untuk Pak Amiko setelah ini Pak mohon maaf terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan testimoni. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Setiawan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA 1, SMA 2, dan SMA 3, serta Wakil Kepala Sekolah SMA 1, 2, dan 3, serta teman-teman guru yang mengikuti Zoom meeting ini. Sebenarnya saya cukup bingung mau ngasih testimoni seperti apa, namun demikian karena dipaksa oleh host tadi ya, akan saya mencoba untuk menggali apa yang ada dalam benak saya dan realita yang terjadi di SMA 1 Wonogiri selama ini di bawah kepemimpinan Bu Endang Sunarsi. Ibu Endang Sunarsi memberikan, menurut saya pribadi, merupakan sosok pemimpin yang bisa melaksanakan dua prinsip kepemimpinan, yaitu kredibel dan accountable. Selanjutnya, berdasarkan best practice dari Bu Endang yang berjudul Muter Nganti Jadi 4, maka memang benar apa yang tertuang dalam karya ilmiah tersebut. Beliau sudah memberikan kesempatan, motivasi, dan mendukung terhadap semua elemen di warga SMA 1 Wonogiri, baik itu guru, karyawan, siswa, maupun seluruh stakeholder yang ada di SMA 1 Wonogiri. Sehingga SMA 1 Wonogiri bisa mempertahankan prestasi dan insya Allah bisa meningkatkan prestasi
akademik maupun non-akademik. Jadi kesimpulannya apa yang ada di lingkungan merupakan aplikasi atau tertuang dalam best practice yang dibuat atau dihasilkan dari Bu Endang Sunarsi. Demikian, mohon maaf statement atau testimoni saya cukup singkat karena ini sudah siang, gantian dengan yang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun singkat tetapi intinya dapat Pak itu Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak Amiko dari SMA Negeri 3 Wonogiri. Monggo Bapak. Ya, terima kasih khususnya pada Bapak Setiawan selaku pengawas dari bidang pendidikan SMA Kabupaten Wonogiri, Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA 1, 2, 3 dengan para wakilnya, serta Bapak Ibu peserta diseminasi ini. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan testimoni. Yang paling dekat yang kami kenal sama Bu Endang, beliau adalah seorang mentor, pembimbing dari best practice yang diadakan PGRI dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman peserta waktu itu rata-rata dibimbing bagus dengan Bu Endang. Jadi pantaslah kalau kemudian dalam best practice yang disodorkan Bu Endang kali ini betul-betul bisa memberikan contoh bagi khususnya guru-guru yang lain, di mana selama ini beliau sebagai mentor khususnya di kegiatan PGRI, dan kami sangat bangga memiliki rekan, kalau kami sebut rekan karena usia kami dengan Bu Endang terpaut tidak begitu jauh, dan pengalaman sejak awal kami kenal dengan Bu Endang sewaktu di lapangan sebagai pembina pramuka, malang melintang kegiatan lapangan dan seterusnya. Jadi luar biasa, kami ucapkan terima kasih sama Bu Endang memberikan motivasi pada teman-teman khususnya di SMA 1 maupun di teman-teman lain. Semoga ini menginspirasi pada teman-teman lainnya khususnya pada generasi muda untuk bisa mencontoh apa yang disampaikan atau dilaksanakan oleh Bu Endang ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi, untuk yang terakhir testimoni yaitu dari Bapak Pengawas SMA Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas 6, Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Andes Setiawan, MPD. Monggo, Bapak. Terima kasih. Saya Setiawan, pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah cabang Dinas Pendidikan wilayah 6. Yang pertama, selamat kepada Bu Endang telah mampu menyusun pengalaman terbaiknya berupa best practice dengan judul Muter Nganti Dadi 4. Mudah-mudahan apa yang ditulis Bu Endang ini dapat menjadikan motivasi baik bagi teman-teman guru maupun kepala sekolah yang lain untuk ikut menulis. Sudah beberapa testimoni terbukti bahwa dengan pembimbingan Bapak Ibu guru banyak yang mampu menulis sebagaimana yang Ibu Endang tulis. Yang berikutnya harapan kami dengan best practice ini yang merupakan pengalaman terbaik di dalam memimpin beberapa sekolah dapat menjadikan sebagai contoh bagi kepala-kepala sekolah lain, ada suatu pengalaman, ada suatu cara di dalam memimpin suatu sekolah sehingga dapat diterima oleh seluruh warga sekolah dan mampu meningkatkan keberhasilan suatu sekolah. Berikutnya, harapan kami mudah-mudahan best practice ini berkontribusi di dalam Bu Endang mengikuti uji kompetensi kepala sekolah, sehingga harapan kami semua
apa yang telah ditulis Bu Endang dapat berkontribusi meloloskan Bu Endang di dalam mengikuti uji kompetensi sekolah, sehingga masa jabatan Bu Endang secara normatif yang harusnya sudah 3 periode habis dapat diperpanjang. Amin. Demikian yang Amin. dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga harapan kita semua yang ada di sini terkabul atas prestasi Bu Endang hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Serangkaian acara sudah kita lalui bersama dalam kegiatan laporan best practice, diseminasi laporan best practice DRA Endang Sunarsih MPD dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Dalam kegiatannya dalam penilaian kepala sekolah, dan semoga hasil yang maksimal, hasil yang terbaik akan diberikan Allah untuk beliau. Dan sebagai paling akhir, penutup paling akhir dari acara ini, matur nuwun untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon untuk foto bersama dulu. Untuk kamera kami minta on, dibuka semuanya, on kamera untuk Bapak Ibu semuanya. Apabila di tempat umum kami mohon prokesnya untuk tetap dijalankan, apabila di rumah dan sendiri monggo, tidak pakai masker tidak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, sampun ya. Untuk slide selanjutnya, untuk slide yang kedua, ya. Ya, sebentar ya, untuk slide yang kedua masih. Ya, ampun. Ya, sampun, matur nuwun. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya, Pak Wawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendampingi kami semua di sini. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi, dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Endang. Terima kasih sekali kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi best practice kami. Barakallah untuk penjenengan semua. Sekali lagi matur suwun, terima kasih, dan terima kasih pula atas doa dan harapannya. Tetap semangat Bu Endang untuk maju. Selamat Bu Endang, ini kita mau deh. Bu Endang mohon maaf tadi di GB Bu Endang gabungnya terlambat. Pak Dune kok, Pak Dune gitu, Pak Pur gitu. Tetap semangat Bu Endang. Pak Puri sebenarnya nak ngeri-ngeri apa Tune yang nyata nakal. Ya. Rodo betah Bu Siti, Bu Yuni. Rodo betah soalnya motornya keri tadi nih. Oh, rak yo ngono to. Lah piye? Matur nuwun, semangat Bu, semangat. Yes, ya sukses selalu untuk kita semua. Aku kangen, nggih. Aku kangen karo suarane Bu Siti Yuli, suara ngomong. Ya, Pak Dune. Soalnya karnaval ya Bu. Oh, siap. Karnaval. Kita ora karnaval besok ben. Besok emben. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Saya live dulu ya Pak Widi.